Pendengar setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Jumat, 30 September 2022, Pekan Biasa ke-26. Peringatan wajib Santo Hieronymus, Imam dan Pujangga Gereja. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Ayub, bab 38 ayat 1, 12 sampai dengan 21, bab 39 ayat 36 sampai dengan 38. Mazmur bab 139 ayat 1 sampai dengan 3, 7 sampai dengan 10, 13 sampai dengan 14b. Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai dengan 16. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadikan diri kita Alkitab hidup. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memperingati Santo Hieronymus, Imam dan Pujangga Gereja. Dia dijuluki Alkitab hidup, sebab hampir seluruh hidupnya diabdikan pada kitab suci. Karena pengetahuannya yang luas dan mendalam tentang kitab suci dan kecakapannya dalam bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani, Hieronymus ditugaskan oleh Paus Damasus untuk membuat terjemahan baru atas seluruh isi Alkitab dari bahasa Yunani dan Ibrani ke dalam bahasa Latin. Untuk melakukan tugasnya itu, Hieronymus pindah ke Bethlehem dan tinggal di sana selama 30 tahun untuk bekerja, belajar, dan bersamadi. Hasil karyanya dinamakan Vulgata, yang berarti populer, yang sampai kini
dipakai dalam naskah-naskah liturgi Romawi dan dianggap sebagai terjemahan yang resmi dan sah oleh gereja. Ini bukan tugas yang mudah, sebuah tugas yang sangat berat. Namun, berkat kesetiaan dan ketekunannya, Hieronymus berhasil menyelesaikan tugas ini, meskipun harus menghadapi banyak tantangan yang sangat sulit. Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Itulah ungkapan Santo Hieronymus, seorang imam dan pujangga gereja. Ungkapan ini menjadi bukti nyata betapa gereja Katolik sangat menempatkan kitab suci sebagai sumber utama mengenal Yesus Kristus. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa kebiasaan membaca kitab suci menjadi sebuah keharusan. Gereja menghendaki agar kasana kitab suci dibuka lebih lebar kepada umat, sebab di dalam kitab suci Allah sendiri bersabda kepada umatnya, dan Kristus mewartakan kabar gembira Injil. Konsili Vatikan II juga menggarisbawahi bahwa kitab suci adalah dasar dan sumber iman kita. Dengan membaca kitab suci, kita mengenal Kristus. Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus, dan pengenalan akan Yesus Kristus lebih mulia daripada segala sesuatu. Dengan rajin membaca kitab suci, banyak orang telah memperoleh rahmat serta kekuatan iman yang mengagumkan, terutama mereka yang tidak hanya membaca tetapi mengamalkannya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sejak Konsili Vatikan II hingga kini, berkat gerakan-gerakan gereja Katolik, ekspresi kecintaan umat Katolik kepada kitab suci terbukti kian kuat. Di banyak paroki dan keuskupan digelar berbagai kursus kitab suci, dan tingkat keikutsertaan umat yang cukup tinggi, seperti lomba baca kitab suci, lomba kuis kitab suci, doa dengan menggunakan kitab suci. Dalam keluarga Katolik mulai terbina kebiasaan membaca kitab suci. Walaupun gerakan membaca kitab suci terus digalakan, tetapi tidak semua umat menanggapi dengan baik, bahkan terus bertegar hati dan tidak mau membaharui diri. Padahal kesempatan itu ada. Sabda Tuhan, sabda hidup.
Yesus hadir di tengah-tengah kota-kota di seputar Danau Genesaret, seperti Korasim, Betsaida, dan Kapernaum. Yesus tinggal di tengah-tengah mereka dan banyak melakukan karya-karyanya. Tetapi orang-orang itu tetap tidak mau mendengarkan dan percaya kepadanya. Kita semua diajak untuk tekun membaca kitab suci dan meneladani hidup Santo Hieronymus, menjadikan hidup kita kitab suci yang hidup. Saudara, hening sejenak dalam doa. Bukalah kitab suci. Bacakan salah satu ayat dari perikop yang tersedia. Ada satu pesan yang tersembunyi di balik itu. Itulah sabda Tuhan. Dia berbicara dengan Anda. Apakah Anda selalu membaca sabdanya atau hanya menyimpannya di dalam lemari? Dan kalau itu terjadi, berarti tidak ada pesan bagi Anda. Mari dengan tekun membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam kitab suci. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa sumber pengetahuan dan kebenaran, dalam hati Santo Hieronymus Imamo telah Kau tanamkan cinta mesra terhadap kitab suci. Semoga umat-Mu semakin banyak menimbah kekuatan dari sabda-Mu dan menemukan sumber kehidupan di dalamnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat, selamat beraktivitas. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.